Oke teman-teman, di sini saya akan mengulas sedikit beberapa kritik dari Bung Toel yang mana pasca pertandingan Indonesia kalah dari Cina kemarin ya 2-1. Disitulah muncul beberapa kritik dari Bung Toel ya. Nah, bagaimana kritik yang disampaikan Bung Toel terhadap STY? Tentu saja menarik, kita tunggu ya. Menarik, kita bahas. Seperti biasa, sebelum melanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Oke, langsung saja kita saksikan statement atau pernyataannya mengenai Sintayong. Langsung saja ya teman-teman. Statistik pertandingan Cina lawan Indonesia, dalam banyak hal kita memang menang. Ball possession kita unggul. Ball possession kita sangat tinggi loh. 84%. China 16 ball possession. Shoot ke gawang 14, yang ke arah target ke gawang 14-6. China lebih dikit. Total shootnya 4, tapi yang mengarah ke gawang 3. Jadi kalau persentase, memang persentase Cina 75%. Persentase Indonesia di bawah 50. Artinya sekitar 40% yang mengarah ke gawang gitu. Tapi ada perbaikan bahwa possession lebih berani menguasai bola, lebih jumlah tendangan ke gawang lebih banyak, jumlah passes juga, umpan juga lebih banyak, ada 614 umpan. 614 umpan Indonesia dan Cina 186. Tapi kita bandingkan lebih detail. Kita memang ball possession unggul, shoot ke gawang unggul, jumlah passing unggul, passing akurat unggul, tapi progressive passes. Saya ulangi lagi, progressive passes. Umpan-umpan yang mengarah ke depan itu disebut progressive passes, itu rendah. Progressive pasif kita hanya 6. Sementara touch in opponent box, jadi sentuhan di area penalti lawan itu cuma 5. Jadi saya ulang, biar gampang dimengertinya. Jumlah passing pemain-pemain kita 614, tapi progressive passes, umpan-umpan yang progresif itu 6. Lalu sentuhan di area penalti lawan itu cuma 5. Pertanyaannya, 614 passes itu arahnya kemana? Kalau yang progresif passes ke depannya cuma 6. Itu data statistik. Bandingkan dengan Cina. Cina tadi 186 kan passesnya. Tapi progresif passesnya 24. 24 kali dia progresif passes. Berapa sentuhan di area penalti Indonesia para pemain Cina? 12. 12 sentuhan bola di area penalti Indonesia. Indonesia tadi berapa? 5. Jadi data ini sangat vital, sangat penting. Dan data ini sangat memalukan untuk tim yang sudah diisi oleh pemain-pemain impor yang namanya naturalisasi. Gitu. Data ini sangat apa ya? Waktu baca ini saya kaget. Waktu saya lihat data statistik saya kaget. Tadi pagi. Selesai pertandingan malam saya belum lihat, tadi pagi saya lihat, saya kaget. Ini data yang sangat detail. 614 passes, umpan. Yang progresif passes yang ke depan 6. Sentuhan di area penalti lawan 5. Dalam detail yang sangat krusial itu, China yang 186, 24 progressive passes. Lalu di dalam area penaltinya, dia 12 sentuhan di area penalti. Tuh. Jadi kalau Indonesia sulit bikin gol, ya itu. Ayo ngomong insight bola yang sebenarnya. Contoh aja data statistik tadi. Passes Indonesia 614, progressive passesnya cuma 6. Kemana sisanya? Arah passingnya kemana itu? Yang kedua, sentuhan di area penalti lawannya cuma 5. China yang 186 passes, sentuhan di area penaltinya 12. Progresif passesnya 24 kemarin itu. Itu data bola, bukan ngarang-ngarang. Oke, di sini Bung Toel melihat dari data statistik ya. Dari data statistik, Indonesia memang lebih unggul dilihat dari ball possession, shot on target, dan jumlah passing serta passing akuratnya. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah progressive passes atau umpan-umpan yang mengarah ke depan, di mana Indonesia progressive passesnya hanya 6, sedangkan sentuhan bola di area penalti lawan hanya 5. Nah, inilah yang menjadi permasalahan Indonesia sulit mencetak gol karena dari 614 jumlah passes, progresif passes atau umpan-umpan ke depannya hanya 6, dan sentuhan bola di area penalti lawan hanya 5. Berarti dari sekian banyak passes yang dilakukan,
Indonesia sebagian besar dilakukan hanya di area sendiri. Itulah mengapa Indonesia sulit mencetak gol. Mungkin itu kira-kira yang disampaikan Bung Tel tadi mengenai data statistik. Oke, next. Ketika melihat pertandingan China lawan Indonesia, STY nggak punya jurus lain. STY nggak punya jurus lain kecuali jurus bertahan, parkir bus, compact defense, dan serangan balik. Seperti yang selama ini kita lihat. Kalau lawan Arab, kalau lawan Australia, lawan Bahrain sekalipun, STY selalu duduk di bawah. Retreat, sit back, maksud saya bukan STY-nya, timnya yang duduk di bawah. Cuma itu gayanya satu-satunya. Maka challenge-nya kepada Bahrain away dan kepada Cina away dengan materi yang sangat gemerlap, mewah. Bukan lagi materi seperti dulu, timnas Indonesia yang dulu sekarang sudah diperlengkapi, sudah ditambahi dengan pemain naturalisasi, yang artinya pemain impor dari Belanda. STY tetap nggak bisa memaksimalkan. Nggak bisa memaksimalkan. Bahwa kemarin STY bermain lebih positif, ya. Lebih attacking, iya. Lebih menyerang, iya. Tapi STY juga kecolongan. STY kecolongan oleh strategi dari China. Bahkan dia mengaku kaget, tidak menyangka China bermain dengan gaya klasik. Kok kaget? Bukannya timnya ada tim analisis. Di staf kepelatihan, STY nggak sendirian. Asistennya 9. Termasuk pelatih khusus striker. Tim analisis ada. Kok kaget lihat Cina bermain seperti itu? Bahkan lawan Australia pun Cina main seperti itu. Sebelum lawan Indonesia, dia kan away ke Australia. Menang dulu 1-0 curi gol, tapi kemudian kalah 1-3 oleh Australia. Mainnya pun seperti itu, gitu loh. Kok kaget? Makanya saya mau bilang, STY, Sinteyong, nggak punya jurus lain. Nggak punya jurus lain. Nggak bisa memaksimalkan peluru amunisi mewah itu. Bisanya cuma semua pemain itu dipaksa main bertahan, 5-4-1, kalau bertahan 5 di belakang, lalu ada 2 gelandang bertahan, 7 di depan penalti, lalu serangan balik, gitu loh. Lawan Arab begitu, lawan Australia begitu, lawan Bahrain begitu. Jadi waktu semalam lihat lawan China, saya berpikiran seperti selama ini, STY nggak punya jurus lain. Dia nggak punya jurus lain selain hanya mengandalkan pemain-pemain yang bisa berkelahi. Babak kedua, perubahan Tom Hai lebih hanya kepada penguasaan bola lebih banyak. Sen Patinama ditarik, Nathan Chuaon jadi bek kiri, kan begitu. Miss keluar diganti oleh Rizky Ridho. Gitu. Jadi STY tetap main dengan 3 back sejak awal, hanya kecenderungan fleksibilitas menyerangnya lebih tinggi kemarin memang. Biasanya 5-4-1, kemarin 3-4-3-nya lebih kelihatan. Wingbacknya didorong untuk ofensif, baik Asnawi di kanan maupun Sen di babak pertama. Lalu Sen kemudian dianggap teledor, dianggap kurang fokus, akhirnya diganti. Gitu loh. Diganti oleh STY. Jadi STY ini seolah-olah setiap kali ada pemain yang salah dia ganti, kan begitu. Misilder juga sama. Gol kedua, true pass, killer pass pemain China langsung membelah pertahanan Indonesia dan jadi gol kedua buat China. Gitu. Secara tidak langsung, ketika dia digantikan, maka orang akan menangkap bahwa seolah-olah Misilder yang dipersalahkan, diganti Rizky Ridho. Ada perubahan taktikal? Tidak. Itu kan hanya perubahan teknis, bukan perubahan taktik. Seorang Miss diganti oleh Rizky Ridho. Artinya memang dalam memutuskan starting line up siapa, bagaimana bermain dan sebagainya, menurut saya STY nggak ada apa ya, level up-nya itu nggak ada, meski komposisi pemainnya udah berubah, nggak ada. Jadi saya mau bilang, dia nggak punya jurus lain selain bertahan gitu loh. Sekarang terus mau apa? Mau nunggu minta tambahan lagi naturalisasi, pemain impor lagi, setengah Belanda lagi. Federasi juga harus pintar, jangan mau jadi sapi perahannya Sinteyong. Oke, di sini Bung Toel menilai ya bahwa STY tidak ada jurus lain dalam tanda kutip miskin taktik ya, yang bisa diandalkan dalam permainan hanya bermain bertahan. Hal itu dibuktikan bahwa saat menghadapi China yang notabene tim yang tidak bagus amat, Indonesia bermain menyerang, sulit mencetak gol, bahkan harus kecolongan. Itu artinya bahwa STY belum bisa menerapkan permainan menyerang yang efektif, sehingga menurut Bung Toel, STY tidak ada jurus lain yang bisa diandalkan selain hanya bermain bertahan. Itu ya kira-kira teman-teman. Oke, next. Babak kedua, ketika misalnya Witan diganti Marcelino, perubahan permainan signifikan nggak ada. Tom Hai masuk babak kedua, karena kalau main di babak pertama dengan kebugaran pemain Cina juga pasti kerepotan. Dia main babak kedua masih dapat tuh dia dorong-dorong bola, taruh-taruh bola gitu loh. Tapi selebihnya kalau duel-duel, mohon maaf, sejak lawan Bahrain, Tom Hai banyak jatuhnya. Dia nggak punya strength,
Loh, katanya kalau di STJ stamina-nya keren, fisiknya keren, strength-nya keren. Di lapangan coba lihat Tom Hai, berapa kali dia jatuh sejak waktu lawan Bahrain. Duel body charge dia jatuh. Gitu loh. Bahkan gol memperkecil ketinggalan. Itu kan cara lama. Akhirnya dengan kebuntuan pemikiran, waktu berjalan mendekati akhir pertandingan, Pratama Arhan lagi yang dimasukkan. Lemparan ke dalam lagi yang diandalkan untuk bisa bikin atau memperkecil ketinggalan. Pratama Arhan yang nggak main di klub pun nggak jadi soal buat STY. Apa indikator Pratama Arhan bisa dipanggil timnas? Yang main di klubnya aja menitnya sangat sedikit. Berarti kalau seperti ini, Pratama Arhan adalah favorit player buat Sinteyong karena alasan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam. Bahwa kemarin menghasilkan, ya, menghasilkan gol memperkecil ketinggalan dari Tom Hai. Naturalisasi sudah sedemikian banyak, komposisi 9-2 kemarin lawan China, karena pemain lokalnya adalah Asnawi dan Witan, tetap nggak bisa memaksimalkan. Bahkan satu pemain, Eliano Reinders, yang proses naturalisasinya dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, sangat kilat, sangat ekspres gitu loh, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk mengejar bisa bermain lawan Bahrain dan lawan China. Eliano Reinders 23 pemain pun nggak masuk. Dia tidak masuk dalam daftar 23 pemain yang disiapkan untuk lawan China. Jadi buat apa kemewahan, kemahalan naturalisasi kalau Sinteyong nggak bisa memaksimalkannya? Susah payah kita kuasai bola 86 possession, tendangan 14, 6 on target. Akhirnya butuhnya siapa? Butuhnya lemparan ke dalam Pratama Arhan lagi. Jadi apa indikator pemain timnas itu masuk tim nasional? Kagak main di klub pun kagak apa-apa. Asal bisa lemparan ke dalam kayak Arhan, karena itulah yang dibutuhkan oleh STY. Kalau gitu, STY atau PSSI, hati-hati besok lusa akan ada permintaan, bukan lagi pelatih khusus striker, tapi pelatih khusus lemparan ke dalam. Kapan kita mau mulai bangun gitu loh dari situasi yang meninabobokan dan hipnotis ini? Ayo ngomong bola yang sebenar-benarnya. Oke, di sini Bung Toel menilai bahwa dengan suntikan banyak pemain naturalisasi, STY tidak bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada. Artinya dengan melimpahnya pemain-pemain dengan, ya, bisa dibilang kemampuannya di atas rata-rata ya, dengan support dari federasi, fasilitas dari federasi yang luar biasa, mainnya tetap begini-begini saja, tidak ada hal-hal baru yang bisa membuat perubahan. Contohnya di pertandingan lawan Cina kemarin ya, di situ pergantian pemain di babak kedua, misalnya pergantian Tom Hai, Rizky Ridho, dan Marcelino, namun tetap saja tidak ada perubahan yang drastis, namun tetap saja tidak bisa mencetak gol. Di sini Bung Toel menyinggung bahwa malah hanya dengan kontribusi lemparan ke dalam Arhan untuk bisa mencetak gol, dan itu kembali memakai cara lama ya. Itu pun Pratama Arhan jarang bermain di klubnya. Di sini Bung Toel menanyakan, terus apa artinya dengan pemain naturalisasi yang begitu banyak diminta? Kan itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Kira-kira begitu apa yang disampaikan oleh Bung Toel. Nah, itu ya teman-teman, beberapa kritik yang diberikan oleh Bung Toel ke Sintayong pasca Indonesia kalah atas Cina kemarin. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar. Bye.